Warga berkerumun saat pembagian masker di Pasar Wonosobo. Tukang jamu dan polisi membagikan bantuan kepada warga terdampak COVID-19. Tabipun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Warga dan pedagang di Pasar Wonosobo, Tanggamus berkerumun saat pembagian masker gratis. Padahal aturan kesehatan warga harus mengatur jarak. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Seorang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung positif terinfeksi virus corona. Pasien sedang menjalani isolasi mandiri di rumah di bawah pantauan Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana, mengkonfirmasi kabar tentang seorang mahasiswa Universitas Lampung terinfeksi corona. Kepastian berdasarkan tes swab dan mendapatkan hasil positif. Pasien masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Apakah benar ada mahasiswa teknik Unila yang terinfeksi virus corona yang tertular dari ayahnya? Dalam hal ini kami sampaikan bahwa itu benar. Mahasiswa itu adalah orang tanpa gejala dan untuk diketahui mahasiswa tersebut memang katanya belum pernah berkunjung ke tempat fakultasnya. Dan kami sudah melakukan tracing terhadap semua keluarga yang dari pasien nomor 20 yang OTG positif COVID-19. Hingga Minggu 19 April 2020, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Lampung sebanyak 26 kasus. 26 kasus positif tersebut terdiri dari 11 orang masih dirawat atau diisolasi, 5 meninggal dunia dan 10 orang sembuh. Kemudian jumlah orang dalam pemantauan ODP total sebanyak 2.817. Perinciannya 685 orang dalam proses pemantauan, 2.131 selesai pemantauan selama 14 hari dan 1 orang meninggal dunia. Sedangkan pasien dalam pengawasan PDP, jumlah total saat ini sebanyak 52 orang. Terdiri dari 14 orang masih dirawat atau diisolasi, 33 negatif dan 5 orang meninggal dunia. Untuk kasus konfirmasi positif virus corona, terbanyak berada di Bandar Lampung dengan jumlah mencapai 18 kasus. 5 pasien positif berada di Kecamatan Langkapura. Tim Liputan melaporkan. Anjuran pemerintah agar warga menjaga jarak belum sepenuhnya dipatuhi. Warga berkerumun saat pembagian masker gratis oleh anggota Forkopimda di Pasar Wonosobo, Tanggamus. Pembagian masker gratis berbarengan dengan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Warga berkerumun seolah belum paham tentang physical distancing, jaga jarak untuk pencegahan penyebaran virus corona. Mereka berkumpul saat ada pembagian masker gratis oleh Forkopimda Tanggamus. Padahal, selain membagikan masker, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyosialisasikan menjaga jarak sosial dan fisik. Namun, warga tetap berkerumun saat dibagikan masker. Petugas berkali-kali memperingatkan warga untuk menjaga jarak. Jarak aman untuk mencegah penyebaran virus corona adalah sekitar 1,5 meter. Pemerintah menganjurkan warga menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Warga diminta menggunakan masker non-medis, sedangkan masker medis diperuntukkan bagi tenaga medis. Ini kami bersama Pak Camat, Pak Koramil, Pak Kapolsek yang sengaja turun ke ke pasar
Wonosobo dalam rangka sosialisasi COVID-19 ini pada masyarakat, supaya masyarakat itu menjaga jarak, jangan sampai COVID-19 ini akan penyebarannya, karena kurangnya sosialisasi, penyebarannya akan bertambah. Terus di samping itu juga kami juga ingin tahu bagaimana keadaan di harga di pasar, khususnya Kecamatan Wonosobo, 9 pokok kebutuhan ini. Dampak daripada COVID-19 ini, pedagang tadi mengeluhkan bahwa turunnya pendapatan mereka di angka 50%, cuma harga-harga bisa dikatakan masih stabil. Tentang physical distancing, sosialisasi, jadi pembatasan jarak kita, kemudian aturan hidup sehat, penggunaan masker, budaya cuci tangan, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan massa. Dan juga sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa belum diberlakukan PSBB di daerah kita, namun demikian jika dilakukan, kita akan lebih tegas dan menerapkan aturan-aturan kepada masyarakat sekalian. Adapun dari hasil pantauan, pasokan kebutuhan pokok relatif aman dan harga stabil dalam menjelang bulan puasa Ramadan. Berbagai upaya dilakukan oleh semua pihak dalam menanggapi dan menangani penyebaran virus COVID-19. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sejumlah tukang jamu peduli wabah COVID-19 bersama aparat kepolisian di Bandar Lampung membagikan bantuan. Bantuan yang diberikan berupa ramuan jamu empon-empon dan sembako. Aparat kepolisian bersama para relawan tukang jamu yang peduli akan wabah COVID-19 membagikan secara gratis ramuan jamu empon-empon. Bantuan jamu diberikan kepada pengguna kendaraan serta warga di sekitar Jalan Patimura, Teluk Betung Selatan. Ramuan jamu empon-empon sudah diseduh dan disuguhkan di dalam gelas. Pembagian jamu empon-empon bertujuan untuk meningkatkan stamina tubuh pada masa pandemi virus corona. Ramuan jamu terdiri dari bahan rempah-rempah, dipercaya mampu meningkatkan stamina dan imun tubuh. Membagi-bagikan sembako gak ada, aku punyanya jamu gendong, empon-empon rempah-rempah itu aja yang tak kasih ke masyarakat. Apa alasannya, Mbak? Alasannya kasihan sama masyarakat pada sehat semua, jauh dari penyakit corona, dari virus-virus itu. Ini bahan-bahannya apa aja nih, Mbak? Temulawak, kunyit, jahe merah, serai, kayu manis, sama gula aren. Aparat kepolisian beserta relawan peduli wabah COVID-19 juga membagikan langsung bantuan sosial ratusan paket sembako. Bantuan diberikan kepada warga kurang mampu yang terdampak langsung kondisi pandemi virus corona. Hari ini kami memberikan kepada masyarakat yang kurang mampu berkaitan tentang masalah COVID-19 ini, di mana banyak masyarakat yang masih membutuhkan. Kami langsung turun ke rumah-rumah, bukan berarti kami tidak percaya, tapi setidaknya langsung kita sentuh pada masyarakat yang membutuhkan. Penerima bantuan merupakan warga yang bekerja sebagai buruh harian serta pedagang asongan di sejumlah pasar tradisional. Sejak mewabahnya virus corona, penghasilan mereka menurun drastis. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Kemarin kami mobil Bang sudah. Pandemi COVID-19 mempengaruhi dunia kerja. Sebanyak 33 perusahaan di Bandar Lampung terpaksa merumahkan hampir 1.500 karyawannya. Karyawan yang dirumahkan didominasi sektor perhotelan, retail, restoran, makanan, dan hiburan. Sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang retail, perhotelan, makanan, dan hiburan di Bandar Lampung terpaksa merumahkan karyawannya. Sedikitnya 1.427 karyawan dirumahkan. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah. Hingga saat ini belum ada laporan atau keluhan dari pekerja yang dirumahkan. Pegawai paham jika keputusan ini diambil akibat dampak pandemi COVID-19. Pihak perusahaan juga tetap membayar gaji karyawan sebelum dirumahkan. Selain itu, pemberhentian itu juga bersifat sementara sambil menunggu kondisi membaik. Kepala Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung, Wan Abdurrahman, berharap karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan memanfaatkan program pemerintah atau prakerja.
Program Kartu Prakerja telah dibuka beberapa waktu lalu. Penerima bantuan Kartu Prakerja harus mengikuti kursus sesuai minat mereka. Hanya di rumah karena ada sementara sifatnya. Bukan PHK ya Pak ya? Bukan PHK, dirumahkan. Jadi sampai dengan kondisi membaik, nanti mereka dipanggil lagi. Iya, kita melaksanakan program pemerintah pusat itu dengan Kartu Prakerja. Ya, itulah yang Solusi Pak? Ya, solusi pemerintah pusat itu adalah Kartu Prakerja. Nah, jadi kita bagaimana Kartu Prakerja ini bisa sukses. Akibat pandemi corona, sejumlah hotel, swalayan, dan restoran di Bandar Lampung tampak sepi. Hanya beberapa karyawan dan petugas keamanan yang tetap bertugas. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, gotong royong sudah menjadi karakter bangsa Indonesia, seperti yang dilakukan para ibu di Kampung Sukanegara, Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah. Mereka membuat masker non-medis untuk mencegah penyebaran virus corona dan membagikan secara gratis kepada warga setempat. Protes di telur, orang melentis. Sudah lebih dari sepekan sejumlah ibu yang tergabung dalam Satgas Ibu-Ibu Peduli Sesama memiliki aktivitas baru. Mereka membuat masker non-medis dari bahan dasar kain. Agar masker sesuai standar, para ibu dibimbing oleh Babin Kamtibmas setempat, Bribka Leonardo Kiswanto. Mereka memproduksi masker non-medis secara sukarela. Masker ini nantinya akan dibagikan kepada warga Kampung Sukanegara. Pemerintah meminta warga untuk menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker non-medis efektif mencegah penyebaran COVID-19 hingga 70%. Pembuatan masker ini merupakan bentuk dukungan kepada Pemkab Lampung untuk memerangi virus corona. Penyebaran COVID-19 ini apa yang bisa kita lakukan? Terus menanya sama pembina kepada Bapak Leonardo, apa loh yang bisa saya sampaikan, bisa saya bantu? Ya udah membuat masker. Kan di posko-posko tuh di posko-posko ada yang nggak pakai masker, kita melihatnya tuh gitu. Yuk kita bikin masker, yuk kita bagikan secara gratis buat mereka sebagai bentuk wujud kepedulian kita. Mendengar dari pemerintah bahwa COVID-19 ini sudah mulai masuk ke Indonesia dan ke Lampung khususnya. Setelah itu saya langsung berinisiatif untuk memberikan semangat dan instruksi kepada ibu-ibu perkumpulan Satgas Mama Peduli Sama untuk yuk sih kita bikin masker untuk tahap pertama ini, dan alhamdulillah untuk tahap pertama ini udah kita laksanakan dan juga sebagian sudah kita bagi. Bahan baku pembuatan masker kain tersebut didapatkan dari sumbangan sukarela dari warga sekitar. Setelah masker tersebut selesai, langsung dibagikan secara gratis kepada warga Kampung Sukanegara. Dari Lampung Tengah, Roy Perloli, iNews melaporkan. Oke, ya Bu. Ya, amin. Ya, makasih ya Bu. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara dampingi Wagub Lampung meninjau pasar sentral. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mendampingi Wakil Gubernur Lampung, Husnunia Halim, saat meninjau pasar sentral Kota Bumi Senin pagi. Kunjungan ini untuk melihat langsung kondisi pasar di Lampung Utara di tengah pandemi wabah virus corona. Pelaksana tugas Bupati Budi Utomo mendampingi tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Lampung. Rombongan berkunjung ke Pasar Sentral Kota Bumi. Wakil Gubernur Husnunia Halim meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan dalam menghadapi wabah COVID-19, terutama menghindari kerumunan warga, menjaga jarak serta menggunakan masker.
Untuk stabilitas harga pangan, Nuni mengaku jika saat ini harga dan stok pangan masih dalam kondisi aman. Yang kita lakukan adalah rechecking, memastikan di Kabupaten Lampung Utara ini kita bersama-sama dengan kawan-kawan gugus tugas Kabupaten Lampung Utara betul-betul siap menangani COVID-19. Nah, kemudian juga kita akan terus mengharmonisasi kebijakan-kebijakan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Avan Ahyus melaporkan. Pelaksana tugas Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melantik Tamrin sebagai penjabat Sekda. Pelantikan ini merupakan upaya percepatan secara administrasi penanganan pandemi COVID-19 di Lampung Selatan. Pelantikan digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan beberapa hari yang lalu. Dalam upaya mempercepat administrasi penanganan pandemi COVID-19, penjabat Sekretaris Daerah Lampung Selatan segera dilantik. Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung tentang penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 15 April 2020. Diharapkan pelantikan penjabat Sekretaris Daerah akan mempercepat administrasi di tengah pandemi COVID-19. Roda pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan juga berjalan lebih baik lagi. Hari Sabtu ini kita ada pelantikan Sekda. Mudah-mudahan dengan percepatan ini pun kita kan sekarang lagi mengalami suatu persoalan yaitu menangani COVID-19 ini. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. DPRD Lampung Selatan mendapatkan apresiasi dari Pemkab setempat. Pemkab mengapresiasi dukungan Dewan atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan layak anak. Salam sejahtera buat kita semua, tapi pun. Apresiasi ini disampaikan staf ahli Bupati Burhanuddin mewakili pelaksana tugas Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dalam sidang paripurna penyampaian Raperda Kabupaten Lampung Selatan layak anak di gedung DPRD Lampung Selatan. Pemkab mengapresiasi DPRD Lampung Selatan yang mendukung Raperda Lampung Selatan layak anak. Diharapkan perda yang tersusun secara sempurna dapat dilaksanakan untuk menunjang pembangunan berkaitan dengan hak dan perlindungan anak. Kami selaku eksekutif biasa terbuka menerima masukan dan saran dengan harapan semoga rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang kebutuhan layak anak yang kami sampaikan dapat segera dibahas bersama dengan pihak legislatif dan eksekutif. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Budaya ngarak kembang pacar yang menjadi simbol doa warga Lampung. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Adat Lampung melestarikan budaya ngarak kembang pacar atau bepacar. Acara ini tergelar khusus bagi putra-putri penyimbang atau tokoh adat. Prosesi bepacar merupakan simbol doa dan restu masyarakat adat. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ngarak kembang pacar atau bepacar adat Bandar Buyut Gunung Sugih, Lampung Tengah merupakan prosesi bagi putra-putri tokoh atau penyimbang adat Lampung. Bepacar bermakna doa dan restu masyarakat adat.
adat Lampung mengizinkan anak laki-laki mengikuti bepacar ketika usia menjelang akhir balik atau telah dihitan. Prosesi ini biasanya tergelar malam hari. Acara berlangsung meriah dan dihadiri tokoh adat maupun masyarakat. Kemeriahan ditandai dengan lantunan syair suci dengan iringan tabuhan terbangan dan talobala. Bepacar tergelar meriah, namun mengedepankan nuansa kesederhanaan dan tetap menjaga kesakralan. Pesta ini menandakan keramahan masyarakat adat Lampung. Ada kalanya riuh petasan dan tetabuhan menghangatkan suasana kegembiraan. Bepacar tergelar di sesat atau balai pertemuan adat. Acara dimulai dengan memoleskan cairan kembang pacar ke tangan dan kuku anak-anak. Tetua adat mengawali pemolesan dengan daun pacar dan kuas kecil. Orang tua dan keluarga melanjutkan prosesi tersebut. Penyimpang adat Lampung berharap budaya ngarek kembang pacar atau bepacar tetap lestari. Kekayaan adat dan budaya tak boleh hilang tertelan zaman. Masyarakat adat wajib mengembangkan warisan bepacar kepada generasi penerus. Mudah-mudahan acara berpacar ini dapat kita lestarikan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat kita wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Bepacar tidak dapat tergelar sembarangan. Proses adat terselenggara khusus keluarga penyimbang atau tokoh adat. Penyimbang adat telah mendapat gelar melalui cakak pepadun atau mungah bumi. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan.